Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dan Ibu Kiki. Pada hari ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Hubungan Vaksin MMR dengan Autisme Terhadap Anak. Kelompok saya terdiri saya sendiri, Jessica Joan, Kevin Nicholas, Lorraine, Lucas Alden, dan juga Johan Ko. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan. Vaksinasi merupakan tindakan intervensi pencegahan penyakit untuk dilakukan sebagai upaya menurunkan prevalensi wabah terjadinya suatu penyakit. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Dan menurut Departemen Kesehatan di Amerika mengatakan bahwa vaksin mengandung bakteri, racun, dan virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Walaupun vaksinasi banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat, masih ada yang meragukan efek samping dari vaksin, terutama pada vaksin MMR, yang bisa menyebabkan perkembangan autisme pada anak. Beberapa jurnal penelitian termasuk NCBI atau National Center for Biotechnology Information mencatat bahwa kontroversi mengenai vaksin MMR dimulai sejak tahun 1998 yang dipelopori oleh hasil penelitian Dr. Andrew Wakefield yang mengatakan bahwa paparan vaksin MMR terhadap anak berkaitan erat dengan peningkatan prevalensi populasi autisme yang ditandai dengan gejala penurunan fungsi sosial, tingkah laku, dan masalah sistem pencernaan. Munculnya argumentasi bahwa komposisi vaksin MMR berbahaya menimbulkan banyak pandangan skeptis dari masyarakat terhadap keamanan vaksin, sehingga membuat masyarakat ragu-ragu untuk memberikan vaksin terhadap anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan, mengedukasi masyarakat yang masih mempercaya adanya mitos bahwa kandungan merkuri pada vaksin MMR, yaitu thimerosal, dapat menyebabkan autisme pada anak. Peneliti akan melakukan pengumpulan data atau tinjauan sistematis berdasarkan kumpulan jurnal terbaru yang sudah ditinjau dan menjadikan suatu bacaan yang lebih mudah dipahami dan bisa menjawab pertanyaan yang penting dan tidak diragukan oleh masyarakat lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa tidak ada hubungan vaksin MMR dan autisme atau menerima vaksinasi MMR tidak menyebabkan autisme. Di penelitian ini juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan vaksinasi MMR dan autisme. Kami memiliki 3 pertanyaan untuk dijawab di penelitian ini. Yang pertama adalah, apa hubungan vaksin MMR dan autisme? Kedua, apakah ada hubungan antara umur pada saat menerima vaksin MMR dan terjadinya atau terkena autisme? Dan pertanyaan terakhir adalah, berapa perbandingan populasi anak yang terkena autisme setelah menerima vaksinasi MMR dan dibandingkan dengan jumlah populasi anak yang tidak terkena autisme dan menerima vaksinasi MMR? Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode tinjauan sistematis dengan teknik kuantitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan jurnal secara selektif yang berkorelasi dengan hubungan vaksin MMR terhadap autisme pada anak dengan memperhatikan validitas dan reliabilitas suatu data yang diambil. Kami mengambil data berasal dari data-data sekunder yang terpercaya seperti NCBI, Google Scholar, PubMed, ResearchGate dengan rentang tahun 2012 sampai 2021. Setelah kami mengumpulkan berbagai jurnal, kami akan melakukan evaluasi kembali
melakukan interpretasi dan menyimpulkan data yang telah kami ambil dari kumpulan jurnal yang telah kami pilih secara efisien atau mudah dipahami dan komprehensif atau menyeluruh. Untuk data yang kami ambil, kami melihat seberapa risiko orang yang terpapar vaksin MMR dengan orang yang tidak terpapar vaksin MMR terhadap munculnya autisme pada anak-anak dengan memperhatikan nilai odds ratio dan relative risk, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan dalam PowerPoint sebelumnya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan kepada bagian hasil dan pembahasan pada penelitian kami. Pada penelitian ini, kami mendapatkan 6 jurnal penelitian yang berasal dari PubMed dan NCBI. 5 jurnal penelitian tersebut berasal dari NCBI dan 1 jurnal terakhir tersebut berasal dari PubMed. Untuk jurnal pertama, jurnal penelitian ini mendapatkan odds ratio dari hubungan vaksin MMR dengan penyakit autism sebesar 0,94 pada anak-anak di umur 18-24 bulan. Odds ratio pada anak-anak berumur di atas 24 bulan sebesar 1,01. Odds ratio pada anak-anak di umur 36 bulan menghasilkan odds ratio sebesar 1,23. Selanjutnya, pada penelitian kedua, relative risk yang didapatkan adalah sebesar 0,92. Pada jurnal penelitian ketiga, penelitian tersebut menghasilkan relative risk sebesar 0,93. Lalu pada penelitian keempat, penelitian ini menyimpulkan bahwa ada odds ratio sebesar 0,18 pada pemberian vaksin MMR terhadap munculnya penyakit autism. Pada penelitian kelima, relative risk yang didapatkan pada anak-anak yang mempunyai kakak pengidap autism adalah 0,76 pada umur 2 tahun dan 0,56 pada umur 5 tahun. Untuk relative risk pada anak-anak yang tidak mempunyai kakak pengidap autism, relative risk besar 0,91 pada umur 2 tahun dan 1,12 pada umur 5 tahun. Terakhir, pada jurnal penelitian terakhir, odds ratio yang didapatkan adalah 0,744 dan 0,626. Nah, jadi seperti yang ditampilkan pada hasil peninjauan kami melihat bahwa odds ratio ataupun odds ratio dan relative risk dari penelitian tersebut mempunyai hasil di bawah 1. Nah, jika hasil odds ratio ataupun risk relatif itu di bawah 1, itu menandakan bahwa vaksin MMR adalah faktor protektif. Nah, apa itu faktor protektif? Jadi, apa yang dimaksud dengan faktor protektif adalah faktor yang melindungi kita dari hal tersebut. Dan pada kasus ini berarti vaksin MMR menjadi faktor pelindung yang mencegah adanya penyakit autism pada anak-anak. Selain itu, kami juga melihat ada odds ratio di bawah 1 yang menandakan adanya hubungan antara vaksin MMR dengan autism. Cuman odds ratio ataupun risk relatif yang di atas ini disebabkan karena adanya keterlambatan pemberian vaksin pada anak-anak berumur 24 bulan dan ke atas. Jadi yang kami dapatkan dari hasil ini bahwa jika pemberian vaksin MMR ditunda semakin lama, semakin meningkat juga kemungkinan atau peluang anak-anak mendapatkan penyakit autism. Berdasarkan hasil dan pembahasan kami sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa vaksin MMR tidak memiliki hubungan dengan timbulnya autisme pada anak. Hal ini dibuktikan dengan nilai relative risk dan odds ratio pada ke-6 jurnal tidak ada yang melebihi 1, yang dapat diartikan bahwa populasi yang menerima vaksin MMR
memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mengidap autisme dibandingkan dengan populasi yang tidak menerima vaksin MMR. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan karya ilmiah kami. Sekian presentasi karya ilmiah kami mengenai hubungan vaksin MMR dengan autisme terhadap anak. Kami harap penelitian ini dapat mematahkan kepercayaan masyarakat mengenai vaksin MMR yang dapat menyebabkan autisme, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam vaksinasi MMR. Dan kami juga harap penelitian ini dapat menjawab pertanyaan pembaca mengenai hubungan vaksin MMR dengan autisme pada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan.